Kalimat pendek, penghapus dosa pacaran dan dosa zina, serta dosa-dosa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab sekaligus menanggapi dan juga menjelaskan beberapa pertanyaan dari para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang menanyakan tentang perihal zina, dosa pacaran, dosa zina yang dahulu tatkala masih muda, tatkala belum menikah, kan sering pacaran mulai dari SMA, bahkan kuliah pacaran, bahkan ada yang kebablasan hingga berzina. Tetapi setelah itu dinikahi. Apakah kita harus bertaubat? Apakah ada kalimat-kalimat yang pendek bisa menghapus dosa pacaran dan zina? Jawabnya tentu saja ada. Ada. Islam ini sangat komplit, ya. Karena Allah Azza wa Jalla itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Allah itu Maha penerima taubat. Jangankan dosa pacaran, dosa zina, dosa syirik sekalipun, kalau orang itu mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa-dosa selain syirik, kadang-kadang dengan amal-amal soleh itu mampu menghapus dari kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa yang lainnya, itu selain syirik. Jadi kalau kita misalnya beramal soleh, maka amal soleh itu mampu menghapuskan dosa-dosa, ya, selain syirik. Tapi adapun kalau dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah, wajib ini hukumnya bertaubat. Kalau tidak bertaubat tidak akan diampuni oleh Allah. Itu kalau dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, bahkan nih ya, walaupun tidak bertaubat, asalkan melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, amal solehnya itu mampu untuk melebur dosa-dosa. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah putus asa. Kadang-kadang orang itu kan putus asa nih. Saya ini kan orang kotor, saya ini kan pendosa, saya ini kan banyak dosa, saya ini jauh dari rahmat Allah. Kemudian dia enggan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini salah. Jadi kalau orang itu misalnya nih sering melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, maka diimbangi dengan amal-amal soleh. Karena amal soleh itu mampu melebur dosa-dosa. Lah, akan menjadi sangat rugi kalau sudah, mohon maaf, sering terjebak melakukan dosa-dosa maksiat seperti zina, pacaran dan yang lain-lain, tetapi malah tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau mendekati ulama, ya malah tambah dosa. Oleh sebab itu jangan berkecil hati, jangan putus asa. Kemudian adakah satu kalimat pendek yang bisa digunakan untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dari dosa pacaran dan zina? Jawabnya tentu ada. An Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu maqal, telah diriwayatkan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu maqala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu in kana farra min az-zahfi. Man, bermula siapa saja, qala yang berkata oleh dia, man, membaca istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di dalam hadisnya tidak ada lafaz al-azim ya, tetapi kalau ditambah al-azim boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfiru, mohon ampun oleh saya Allah kepada Allah alladzi yang maha agung, alladzi yang la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yaitu maujud kecuali wujudnya Dia Allah. Ini ada al-hayyu al-qayyum. Ini menjadi mustajab nih. Jadi rahasianya ini ada lafaz al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, yang maha tegak berdiri sendiri. Ini adalah ismullahi al-azam. Idza tu'iya bi ajaba wa idza su'ila bi ata. Apabila didoakan dengan menggunakan ismullahi al-azam, maka Allah akan mengijabah, dan apabila dipinta dengan menggunakan ismul azam, maka Allah akan memberi. Kemudian wa atubu ilaihi, dan bertobat oleh saya ilahi kepada-Nya Allah. Ghufira lahu, maka akan diampuni lahu baginya. Wa in kana farra minaz zahfi, walaupun ada dia itu telah lari minaz zahfi, dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran itu dosa besar, ya. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi nomor hadis 3576. Wa fi riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan di dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, man qala hina ya'wi ila firasyi, barang siapa yang mengucapkan tatkala mendatangi kepada tempat tidurnya, ini mau tidur nih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tanpa wa atubu ilaih, tapi dalam satu riwayat wa atubu ilaih thalatha maratin, sebanyak 3 kali. Ghufira lahu dzunubahu, maka akan diampuni lahu baginya dzunubahu, terhadap dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabatil bahri, walaupun ada dosa-dosanya itu mithla zabatil bahri, sepadan seperti buih di lautan. Coba buih lautan itu kan sangat banyak sekali. Aw adadi ramlin arijin, atau seperti jumlah pasir. Waduh, pasir ini kan sebutir pasir aja udah banyak sekali. Aw adadi waraqi syajari, atau dosanya itu sebanyak jumlah daun-daun pohon. Wah, banyak sekali daun itu. Aw adadi ayyamid dunya, atau sebanyak jumlah hari-hari di dunia ini. Jadi jangan khawatir wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, asalkan kita ini ya bertobat mohon kepada Allah itu dengan syarat satu, kita harus menyesal. Kalau nggak menyesal ya bertobat tapi nggak menyesal, itu namanya bukan taubat. Harus menyesal, ya Allah dulu saya pacaran, ya Allah dulu saya zina, ya Allah saya menyesal, ya Allah menyesal. Dan bertekad berjanji tidak akan mengulang. Ya setelah menyesal itu bertekad berjanji tidak akan mengulang. Ya tentunya ya harus segera meninggalkan kemaksiatannya. Kalau dia sudah menikah, ya kan biasanya suami istri kan sudah nggak pacaran lagi tuh. Pacaran lagi berarti dia sudah meninggalkan kemaksiatannya. Yang kedua dia harus menyesali perbuatan dulu yang dia pacaran dan dia zina, gitu harus menyesal gitu ya. Kemudian yang ketiga dia harus bertekad tidak akan mengulangi lagi. Jadi perbanyak membaca istighfar ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian silakan diamalkan, insyaallah diterima tobatnya dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin Allahumma amin.